Halo kawan akurat, kali ini kita kembali mengulas isu politik di tanah air. Kita tahu fenomena relawan selalu marak menjelang perhelatan atau kompetisi pemilihan presiden. Yang sudah-sudah begitu. Nah, termasuk kita akan menghadapi pemilu 2024. Banyak calon, kemudian banyak juga relawan yang mensosialisasikan atau mempopulerkan masing-masing jagoannya. Nah, biasanya kita kenal relawan ini bukan hanya pendukung calon yang punya satu fungsi, tapi relawan biasanya memposisikan diri selain sebagai ujung tombak sosialisasi popularitas dan gagasan calon. Relawan juga biasanya paling depan menangkal isu-isu yang menyerang terhadap jagoannya gitu. Relawan yang meramaikan dinamika Pilpres 2024 salah satunya adalah relawan Anies. Anies merupakan singkatan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Relawan Anies bahkan sudah ada sejak 2018 atau 1 tahun sebelum Pilpres 2019 berlangsung. Apa alasan relawan mendukung Anies? Kemudian bagaimana relawan Anies bergerak? Apa yang sudah dan akan dikerjakan? Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Laode Basir. Begitu ya, Bang? Ya. Bang Laode ini merupakan koordinator relawan Anies. Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Boleh cerita, apa alasan Abang mengomandoi relawan Anies? Terus pertanyaan kedua, kenapa kita harus menjadikan Anies sebagai presiden? Itu poinnya Bang, silakan Bang. Jadi kalau mengapa saya kemudian oleh teman-teman dipercaya sebagai pimpinan, ya itu mungkin ya berdasarkan masukan saja dari teman-teman, ya, pengalaman aktivitas selama ini kami berinteraksi, ya kemudian karena pertemanan yang sudah terjalin lama ya mereka mempercayakan saya. Kemudian mengapa kita harus mendukung Mas Anies? Jadi asal muasalnya itu bahwa kami memang diantara pertemanan di pengurus pusat ya di DPP Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang kepemimpinannya itu adalah presidium. Ya, saya punya komunitas. Sebelumnya itu kan kami mayoritas adalah relawan Anies Sandi di saat Pilkada DKI. Oke. Jadi itu. Kemudian bagaimana kita merawat komunitas ini, kemudian juga mengawal kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Sebagaimana janji kampanye beliau, ini kan kita harus kontrol. Yeah. Tidak hanya menjadi oposisi untuk mengontrol pemerintahan itu, kita pun yang pendukungnya boleh melakukan itu. Karena kita punya harapan yang sama untuk lahirnya pemimpin yang mengabdi, pemimpin yang dapat mewujudkan janji-janji kampanyenya. Atas dasar itu kemudian kami bersama komunitas dan teman-teman itu setiap tahun itu mulai dari 2018 tempatnya memperingati 1 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Jadi ada diskusi ringan lah ya, refleksi 1 tahun kepemimpinan Anies Sandi. Ya, kami lakukan simpulannya bahwa walaupun 1 tahun Mas Anies ini on the track. Maka waktu itu ada juga keinginan, dorongan dari teman-teman karena menghadapi momen Pilpres tahun 2019, bagaimana kalau kita dorong Mas Anies mengikuti jejak Pak Jokowi, ya, hanya 1 tahun menjadi menjadi gubernur, kemudian kita dorong untuk menjadi presiden. Kita lakukan juga deklarasi untuk mendorong itu, tapi satu dan lain hal proses politik waktu itu tidak memungkinkan Mas Anies untuk memimpin. Tapi kami kemudian tidak bubar, tetap saja di 2 tahun Anies memimpin Jakarta, kita adakan juga diskusi refleksi 2 tahun. Mengontrol, lagi-lagi itu tadi tugas kami. Jadi tugas kami mengontrol, kemudian juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kira-kira merupakan program pemerintah dan bermanfaat untuk masyarakat Jakarta.
Jadi memberikan masukan, memberikan kritik tentu dengan cara kami karena kami adalah bagian dari pendukung. Hampir mungkin tidak keluar-keluar di media sosial, tetapi dengan cara melaksanakan diskusi atau kajian, mengundang stakeholder yang tepat dengan masalah itu. Misalkan tentang banjir, ya kita diskusi dengan dinas yang terkait itu. Lanjut di 3 tahun pun kami laksanakan, singkat cerita sampai kemarin di 4 tahun kepemimpinan Mas Anies. Kami melaksanakan kegiatan dari begitu masuk awal Oktober, ya, kemudian di tanggal 17 Oktober, tepatnya 4 tahun, ujung dari diskusi di tanggal 17 Oktober, simpulan teman-teman bahwa Mas Anies ini berhasil memimpin Jakarta. Janji kampanyenya 23 janji kampanye yang kemudian diturunkan menjadi 100 lebih belasan program kerja itu, semua terlaksana. Bahwa ada yang presentasinya kecil, ada yang presentasinya besar, yaitu kita bisa kaji lebih mendalam. Misalkan ada yang capaiannya kecil, kita kaji bahwa memang ternyata sejak 2019 akhir sampai 2021 kemarin ada kebijakan nasional yang kita kenal dengan refocusing anggaran. Jadi anggaran hanya dikhususkan pada bidang-bidang khusus yang terkait dengan COVID. Karena bangsa kita saat itu ya dan dunia sebenarnya ya kena imbas COVID, sehingga ya bisa kita sebutlah seluruh daerah tidak ada yang membangun selain terkait dengan bidang-bidang COVID kan. Jadi teman-teman menyampaikan bahwa dengan profil yang seperti ini layaklah kita mendukung Mas Anies. Kemudian selain itu kami juga sebenarnya melakukan pemantauan di media sosial dari berbagai anak-anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang hari ini namanya disebut untuk punya potensi menjadi pemimpin bangsa ini atau menjadi bakal calon presiden di tahun 2024. Kami pun melakukan kajian di media sosialnya. Kami pun hadir di daerah-daerah kalau dia pimpinan daerah kekuasaan yang namanya muncul itu. Sebab kita perlu lihat bagaimana pembangunan fisik juga di daerah itu kan gitu ya. Simpulan teman-teman, kebetulan teman-teman komunitas saya ini ada yang sedang S2, ada yang sedang S3 kan gitu ya. Ada juga memang aktivis sosial. Simpulannya tetap bahwa Mas Anies yang poinnya lebih bagus dan harus kita dorong. Oke Bang, itu kan konteksnya DKI ya. Pak Anies sudah mampu membuktikan diri sukseslah memimpin DKI. Abang punya keyakinan Pak Anies juga punya kapasitas untuk memimpin Indonesia? Jadi begini, untuk mengukur seseorang itu kan kita ini bicara kami yang dalam komunitas ini di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu ya presidiumnya itu 9 orang. 9 orang, saya koordinator presidium. Rata-rata yang 9 ini aktivis di beberapa organisasi nasional bahkan. Jadi kami juga masing-masing kita punya komunitas masing-masing ya, yang kemudian kita gabungkan. Nah, melihat boleh orang, disebut siapa aja Bang? Kalau mungkin di media sudah sangat banyak lah kan gitu. Saya dan latar belakang saya, kemudian Bang Dani Kusuma, seorang aktivis Putra Betawi asli kan gitu dengan komunitasnya juga. Bang Arjun misalkan dari Maluku, kemudian ada Bang Ilham Pisang kan gitu dari Padang kan gitu. Bang Ambardi ya, Mas Huda dari Jawa Timur, ya Mas Sabto dari Jawa Tengah, ya, ada Bang Isnain dari Kalimantan. Ya Indonesia pun terwakili sebenarnya dari latar belakang kami ya. Saya anak Sulawesi, ya ayah ibu Sulawesi, tapi lahir di Maluku, masa remaja di Sulawesi, masa kanak-kanak di Maluku, masa dewasa di Sunda kan gitu ya. Kuliah di Bandung. Jadi orang Sulawesi yang bisa berbahasa beta-beta ya, bahasa Maluku kan dan bahasa Sunda ya alhamdulillah saya bisa memahami itu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi melihat Mas Anies, melihat seseorang untuk menjadi pemimpin itu kan bisa kita baca dari satu bagaimana ide dan gagasan yang selalu dia bangun. Bagaimana kemudian ide dan yang berikutnya bagaimana ide gagasan itu beliau turunkan pada tataran praktis ya, menjadi desain operasional yang bisa dieksekusi menjadi kebijakan-kebijakan. Kemudian bagaimana narasi tadi bisa turun
menjadi sebuah karya nyata. Ya. Karya nyata bisa dalam dua bentuk. Satu, kertas karya, ide dan gagasan tadi. Kedua, bentuk fisik. Mas Anies sebelum menjadi gubernur DKI sudah menghasilkan buku tentang bagaimana merajut tenun kebangsaan. Ide dan gagasan tentang persatuan. Ide dan gagasan tentang bagaimana bahwa kata kuncinya yang selalu saya ingat itu adalah cukupilah diskusi tentang kebinekaan. Ya, mengapa? Karena bineka itu kodrati, takdir Tuhan. Saya yang hitam, ya, tidak boleh saya harus misalkan marah tersinggung dengan abang yang putih, kan gitu. Tetapi bagaimana kita bisa bersatu, kita bisa menunggal ika dalam perbedaan ini, dalam kebinekaan itu. Ini kan esensinya bicara toleransi, kan gitu ya. Bicara bahwa keberagaman itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan Sang Pencipta. Yeah. Tetapi bagaimana kita bisa bersatu, itu yang harus kita ikhtiarkan, harus kita lakukan. Itu tentang ide, tentang gagasan, lahir karyanya dalam bentuk kertas karya yang namanya buku. Menurut abang gagasan Pak Anies dan mungkin beberapa sudah diaktualisasikan itu pas untuk konteks Indonesia ke depan? Wah, sangat tepat sekali. Terlebih lagi kelihatan ketika beliau misalkan setelah menjadi gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya ide-ide besar dalam konteks merawat kebinekaan ini yang dia tuangkan menjadi kertas karya, tetapi juga dia tuangkan menjadi kerja nyata. Contoh misalkan bagaimana Mas Anies menghadirkan sebuah kebijakan. Contoh ambil saja misalkan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Di Jakarta pemeluk agama penduduknya itu semua agama yang diakui oleh undang-undang oleh negara kita. Secara proporsional Islam dapat bantuan, Kristen dapat bantuan, Hindu Buddha dapat bantuan, Protestan pun demikian. Ya, bantuan kremasi, ya kalau kita baca di media sosial kan gitu ya, untuk kalangan Hindu kan. Itu semua kan adalah bagaimana menghadirkan keadilan. Ya. Keadilan ini kemudian kan punya kontribusi dengan bagaimana ya orang bisa nyaman, bisa saling toleransi di dalam kehidupan bernegara. Jadi ada ide, gagasannya tadi, kemudian dinarasikan, wujud karya dalam bentuk karya kertas karya, tetapi kemudian lahir juga dalam bentuk kebijakan setelah beliau jadi pemimpin, beliau hadirkan. Tapi ada beberapa pihak yang menganggap Anies ini cenderung dalam tanda kutip berbahaya, Bang. Karena misalnya sosok Anies dikaitkan dengan jualan politik identitas dan macam-macam. Menurut abang, apa yang abang sampaikan tadi itu membantah? Saya sebenarnya tidak ingin membantah, tetapi biarlah kenyataan, fakta yang akan membantah itu. Contoh misalkan, ketika ada orang yang membangun persepsi, membangun narasi, memproduksi terus itu narasi, terus-menerus sampai menyatakan bahwa Mas Anies cenderung intoleran, seperti bahasa abang tadi. Saya tanya balik, contoh aja misalkan ke abang, apa yang bisa abang terjemahkan dengan kemenangan Mas Anies 57% di Jakarta? Apakah itu kanan? Apakah itu kiri? Gak bisa, 57% itu angka mayoritas. Dan itu seluruh, artinya mewakili mayoritas masyarakat Jakarta yang tidak bisa kita persepsikan ada kelompok tertentu. Itu mayoritas. Bahasa sederhananya justru Anies ini kanan kiri oke lah. Oh iya, ini data yang bicara. Kalau yang tadi abang tanyakan itu persepsi yang coba dibangun orang untuk dilabelkan kepada Mas Anies. Mengapa ini dia lakukan? Bisa jadi apa kira-kira motifnya menurut abang? Ya, ketakutan saja. Ketakutan dan ketidaksukaan dipimpin oleh Mas Anies. Orang yang tidak suka Mas Anies itu ada dua. Apa tuh, Bang? Ya satu memang orang yang iri, kalau ini bawahan lahir. Ya, orang yang tidak suka saja. Kedua, bisa jadi orang yang tidak punya potensi atau potensi pas-pasan, ya. Hari ini memperoleh banyak kenyamanan. Ketika pemimpin kita nanti adalah orang yang cerdas, punya kemampuan, punya gagasan, pasti untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu akan dia lakukan fit and proper test. Nah, orang yang potensinya pas-pasan tidak lolos, bisa jadi tidak akan lolos fit and proper test, tidak akan jadi untuk memperoleh kenyamanan. Akhirnya udah
dihajar aja itu orang-orang yang seperti itu. Menyinggung lagi soal tadi Bang, soal kerja-kerja relawan ya. Salah satu kerja relawan itu kan yang terpenting adalah mensosialisasikan soal gagasan calon. Apa yang sudah dikerjakan relawan Anies untuk mensosialisasikan gagasan Pak Anies? Jadi tidak hanya gagasan yang disosialisasikan. Gagasan tadi kan kita mengukur baru salah satu poin yang saya sampaikan. Yang berikutnya kan track record ini harus dilihat. Baik track record yang kelihatan dari hasil pembangunan. Jadi 3 poin yang sebenarnya harus diungkap sebagai modal kami relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mensosialisasikan Mas Anies. Yang pertama adalah kebijakan-kebijakan yang tidak kelihatan, ini kan tidak bisa dilihat secara fisik, tapi dirasakan manfaatnya. Ya, salah satu tadi yang saya contohkan, bagaimana beliau menghadirkan toleransi dengan memberikan bantuan. Kemudian misalkan bagaimana adanya, ini bagusnya Mas Anies, KJP misalnya. KJP ini kebijakan dari masa pemerintahan Jokowi, Ahok, ini bagus. Ya, perhatian terhadap pendidikan, tinggal beliau tambah mantapkan. Ya, dulu KJP hanya untuk yang sekolah, sekarang KJP di masa-masa Anies namanya KJP Plus adalah anak usia sekolah, sehingga yang putus sekolah didorong untuk masuk sekolah. Ya, berikutnya misalkan ada kartu mahasiswa unggul. Ya. Kemudian berikutnya ada kartu pekerja. Mereka-mereka yang di Jakarta bekerja di bawah UMR diberi bantuan, dikasih. Ada kartu lansia. Kemudian misalkan kebijakan tentang integrasi transportasi. Ya, bagaimana menghadirkan trotoar misalkan ya, ini yang fisiknya. Yang misalkan kita lihat juga kebijakan tentang kesetaraan harga, ini bicara keadilan. Ya, antara harga bahan pokok di daratan Jakarta, ya 5 kota ini plus 1 kabupaten dengan Pulau Seribu. Dulu selamanya itu beda. Sekarang Mas Anies hadirkan Jack Grosir di Pulau Tidung kecil. Transportasi bahan sembako dari daratan Jakarta ke Jack Grosir ini beliau intervensi dengan kebijakan subsidi transportasinya, ya, sehingga masyarakat harga di sini dengan di sini sama. Masyarakat sekitar Pulau Seribu belinya di Pulau Tidung ini sama. Itu dalam bentuk kebijakan dan masih banyak lagi. Kemudian dalam bentuk pembangunan fisik banyak sekali yang bisa kita lihat. 4 tahun Mas Anies, ya. Bagaimana kita lihat pembangunan flyover, underpass di Senen misalkan, di Lenteng Agung, di Cakung misalkan, di Tanjung Barat. Bagaimana kita lihat penanganan banjir, ya. Ada banyak sumur resapan, pengerukan, nanti pembebasan lahan dan pembuatan embung-embung baru. Ya. Bagaimana misalkan kita lihat perapihan trotoar, integrasi transportasi misalkan di daerah Sisingamangaraja itu antara MRT, busway, ya, kemudian menjadi sangat bagus di daerah itu kan, ya. Stadion JIS, Taman Ismail Marzuki kan gitu ya. Kemudian ya contoh misalkan di sekitar Cikini dan yang sudah dimulai sekarang Cikini dan Mampang misalnya, sudah kabel-kabel itu sudah dimasukkan ke dalam tanah sehingga menjadi sangat indah di situ kan. Berikutnya misalkan kemarin Formula E dan itu juga sangat sukses. Nah, 1 kebijakan, kedua pembangunan fisik, yang ketiga adalah apresiasi terhadap keduanya. Lahir dalam bentuk penghargaan, ya, dari lembaga-lembaga independen. Ini kan 3 poin ini, coba mari kita bikin list dari semua calon banyak yang hari ini ada. Calon-calon bangsa, putra bangsa terbaik yang hari ini bermunculan namanya. Mari kita bikin list. Ini saya ingin menyampaikan kepada siapapun para pendukung, ayo secara rasional dan objektif kita bikin list. List terkait gagasan? Bukan, list terkait produk. Baik dalam bentuk gagasan yang ujungnya menjadi kebijakan, gagasan yang ujungnya menjadi pembangunan fisik, ya, yang kemudian apresiasi. Yang kita pilih adalah yang paling banyak listnya. Kita adu dan kita adu. Jadi harus begitu supaya kita kemudian perdebatan kita tentang bagaimana mensosialisasikan calon kita adalah perdebatan yang kita lakukan secara rasional, objektif, ada alat ukurnya. Abang tidak mau
menawarkan kucing dalam karung lah istilahnya begitu. Istilah saya dulu begitu, tidak mau menjual kucing dalam karung, tidak mau menjual bawang dalam kresek warna hitam. Nggak ketahuan bawangnya masih bagus atau enggak. Kecuali bawang putih kali. Iya, jadi harus memang hayo kita buka tracking, kita telisik track recordnya. Mengapa kemudian saya harus mendeklarasikan Mas Anies, saya dan teman-teman saya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mendeklarasikan Mas Anies dari jauh-jauh hari, tepatnya 3 tahun menjelang pelantikan presiden. Pelantikan presiden 20 Oktober 2024, 2023, 2022, 2021, 20 Oktober saya deklarasikan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera untuk mendukung Anies Rashid. Walaupun gagasannya sebenarnya sudah ada di 2017. Betul, hanya 2018. 2018. Tapi kan makin sempurna kemudian kita lihat di 2021 kemarin. Tujuannya adalah apa? Untuk menggugah masyarakat, ya, untuk katakanlah dalam tanda petik memprovokator. Ya, seluruh masyarakat Indonesia. Bang, apa bisa dibayangkan begini? Kita tes PNS saja, itu kan ada tesnya. Mau masuk PNS ada tesnya, masuk ABRI ada tesnya. Ya. Mau masuk presiden itu enggak, mau jadi presiden enggak ada tesnya loh, Bang. Hanya pemeriksaan kesehatan apa, tapi tes secara kompetensi apa semua itu enggak. Lalu tentang kompetensi, tentang kemampuan, tentang kesiapan dan lain sebagainya sih, bagaimana cara kita mengukurnya? Caranya salah satu yang kami usulkan adalah dari jauh waktu seperti ini masyarakat silakan memanggil, mengundang, memfit and proper test dari nama-nama yang hari ini muncul. Saya punya mimpi itu bagaimana dari Aceh, Siakuala sana, Universitas Siakuala, ya, turun kemudian ke Andalas Padang, turun kemudian ke USU Medan, turun kemudian ke Lampung, masuk ke Jakarta, UI ada kampus besar di sini, ada UNJ kan gitu ya. Masuk misalkan ke Bandung, ada ITB, ada UPI, ada UNPAD, nyebrang ke Semarang, naik ke Kalimantan kan gitu ya, ke Sulawesi, ke Jawa Timur, ke NTB, Bali, Maluku, sampai Papua sana, seluruh kampus itu mengundang calon-calon ini. Ada dosen kita sebagai simbol rasionalitas dan objektif, ada tokoh-tokoh agama kita sebagai simbol moralitas. Ayo, periksa ini calon-calon yang muncul, tes mereka, dan gitu. Tanyai mereka, bongkar idenya, bongkar gagasannya, apa yang harus dilakukan, apa yang beliau harapkan, mereka akan perbuat terhadap Indonesia ke depan. Ini kan sangat bagus. Kita punya literasi jadinya dalam memilih calon pemimpin ke depan. Anies ini kita tahu bukan orang partai, Bang. Siap. Sementara Undang-Undang Pemilu mengamanatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik. Nah, ada kabar gembira beberapa waktu lalu, baru-baru ini, Partai Nasdem, nama Anies menjadi satu dari 3 nama yang bakal diusung menjadi kandidat bakal calon presiden. Ini kan artinya kalau nggak dibilang setengah, ya 40% peluang Anies untuk mendapatkan tiket pencalonan kan sudah ada dari partai politik. Komentar Abang? Ya memang sistem politik kita begitu. Yang punya kewenangan mengusulkan pasangan calon adalah partai. Kami relawan ini kan, saya memaknai begini, kerja relawan itu adalah kumulatif dari kerja-kerja rakyat yang memang nanti harus disampaikan kepada partai. Ujungnya tetap partai. Ya, jadi relawan kemudian adalah bagaimana bisa bersinergi mendukung partai, kerja-kerja partai dalam mencari calon. Tetapi kita harus punya satu kesepakatan, baik yang berpartai maupun yang tidak, kan kita semua masyarakat Indonesia. Yang kami tawarkan adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dalam hal memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan objektif atas hasil karya, hasil produk, ya, dari kebijakan, dari karya fisik, dan dari penghargaan tadi. Nah, kaitannya dengan itu, saya rasa, saya punya keyakinan, partai apapun itu, setiap partai yang mau dibangun itu, yang mau dibentuk, tujuan partai selalu untuk memenangkan kontestasi pemilu. Ya. Nah, disinilah pentingnya tokoh. Ya. Salah satu daya ungkit untuk memenangkan pemilu, untuk meraih suara terbanyak,
ya harus ada mutualisme, simbiosis mutualisme antara partai dengan calon yang diusung oleh partai. Maka partai akan selalu mengusung pada tokoh atau calon yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Kerja-kerja menaikkan popularitas dan elektabilitas bisa dimulai dari kerja kami para relawan ini. Saya punya keyakinan kalau Mas Anies akibat kerja relawan mungkin permulaannya awalnya toh ya, kemudian Mas Anies punya popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, juga memang karena memang pribadi Mas Anies, hasil karya Mas Anies, karena kepemimpinan Mas Anies, ya Anies Rashid Baswedan kemudian punya popularitas, pasti akan menarik buat partai. Di situ. Ini kayaknya pesan penting dari relawan Anies untuk partai-partai selain Nasdem ya Bang? Oh ya, kita memang kan kalau masih Nasdem saja kan belum cukup. Tetapi kemudian dengan upaya ini Nasdem juga kan ingin menang. Ingin menang, salah satu ada simbiosis mutualisme dengan Anies Rashid Baswedan. Yang dalam teori politik kita kenal dengan efek ekor jas. Tentu untuk bisa calon pasti Nasdem punya semangat juga untuk mencari teman. Bagaimana beliau, teman-teman di Partai Nasdem bisa melewati syarat 20%. Jadi hari ini banyak komunikasi yang kita dengar, Partai Nasdem berkomunikasi dengan PKS, Partai Nasdem berkomunikasi dengan Demokrat, pun berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain, ataupun para tokoh-tokoh yang hari ini mendukung Mas Anies berkomunikasi dengan tokoh lintas partai. Itu ya kabar baik bagi kami, para relawan, para loyalis Anies. Ya, intinya relawan Anies yang banyak hari ini, apapun namanya, termasuk yang saya pimpin Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, akan sangat mendukung kerja-kerja partai dalam upaya mencari pemimpin terbaik untuk Indonesia lebih bagus ke depannya. Apalagi kita tahu misalnya di Rakernas Nasdem itu kemarin nama Pak Anies itu direkomendasikan oleh 32 dari 34 DPW. Nah, dan yang dua memang tidak menyebut nama kan. Iya. Pak Anies juga kalau kita update di pemberitaan, nama Pak Anies juga masuk ke radar capres PKS dan PAN. Artinya sudah ada di internal mereka sudah ada pembicaraan soal sosok Pak Anies. Kita syukuri itu. Dan kami merasa apa yang dilakukan oleh Nasdem, oleh PKS pun partai-partai yang lain yang mendukung Mas Anies, ya itu pertimbangan-pertimbangan yang objektif, yang rasional. Dan cara ini harus kita dorong. Partai-partai kita dorong, siapapun yang didukung, ayo munculkan dari sekarang berdasarkan kriteria-kriteria yang terukur misalkan dan jelas supaya masyarakat pun bisa melihat ya, bahwa misalkan partai A mendukung Abang misalkan. Kenapa mendukung Abang itu? Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Iya betul. Sehingga yang muncul ke depan kita lebih hidup dalam, saya istilahkan itu, substansi demokrasinya itu kita lihat, nyata, terukur. Jangan yang paling banyak muncul itu aksesoris demokrasinya. Baliho lah kan gitu, spanduk lah, baksosnya lah, segala beras pun dikasih merek apa semua kan gitu. Jangan kan gitu ya. Itu aksesoris saja lah kan gitu ya, untuk membuat popularitas. Tapi yang bagaimana popularitas seseorang itu karena karya. Ini karena harapan kita itu. Karya. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Ada hal menarik lain Bang terkait kontestasi Pilpres 2014. Anies ini selalu 3 teratas namanya di elektabilitas survei, hasil survei banyak lembaga. Selalu nomor 3 lah, nggak pernah nomor 2, jarang nomor 2. Bergeser dikit-dikit lah gitu. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar sama Mas Anies. Komentar Abang, ini kan pasti kalau petanya berlanjut ke Pilpres 2024, artinya kan Pak Anies nih bersaing dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Siap. Komentar Abang soal Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Ya, beliau-beliau semua adalah tokoh-tokoh bangsa kita, ya, putra bangsa yang baik, juga kelihatan juga karyanya hari ini Pak Prabowo di Kemenhan kan gitu ya, Bang Mas Ganjar di Jawa Tengah. Tetapi dalam semua aspek kalau kita menimbang seperti yang saya tawarkan tadi, tetap Anies Rashid Baswedan yang terbaik, yang lebih mumpuni, lebih banyak karyanya baik dalam bentuk kebijakan, walaupun baru 4 tahun loh Mas Anies jadi gubernur,
dalam bentuk karya fisik kan gitu ya, penghargaan juga sangat banyak. Kemudian bagaimana kemampuan ide gagasannya kan gitu ya. Jauh sebelum menjadi gubernur saya bilang yang banyak hari ini bisa bincangkan orang tentang bagaimana merawat tenun kebangsaan, tentang masalah kohesivitas sosial kita sudah dijawab oleh Mas Anies dari sebelum itu. Sopan santunnya, kepribadian beliau memang oke. Mas Anies bukanlah mungkin manusia yang sempurna, karena itu kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan, tetapi di antara yang ada beliau adalah yang terbaik. Di antara yang baik. Di antara yang ada hari ini. Yang ada di antara yang ada. Di antara yang baik. Kita mungkin agak interpretatif dikit Pak. Kita melihat soal ke depan. Kalau Pak Anies ini jadi capres, menurut Abang kriteria seperti apa yang diperlukan bagi seseorang yang bisa mendampingi Pak Anies sebagai cawapres? Biarlah itu menjadi kewenangan partai. Abang sebagai relawan nggak mau ikut campur di situ? Enggak. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman relawan, tugas kita itu adalah bagaimana kerja-kerja kita punya kontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Mas Anies. Terkait dengan postur koalisi, inheren di dalamnya tentang partai pendukung dan Termasuk wakilnya, biarlah itu menjadi kerja para elit politik kita, khususnya para pengurus partai, elit partai politik. Kita jangan masuk ke situ, karena itu satu tidak melibatkan kita, bukan urusan kita, dan sangat boleh jadi juga belum waktunya. Jadi itu ya, kita biasakan bekerja pada tupoksi kita, pada hal yang bisa kita jangkau oleh kewenangan kita. Saya tidak bisa menjangkau itu, ngapain saya mau urusan itu urusan partai ya, begitu Mas. Tapi saya ingat tadi tentang lembaga survei. Saya ingin menyampaikan tentang survei yang Mas Anies selalu di urutan ketiga. Gitu. Begini, bahwa sebagai sebuah pengetahuan hasil-hasil survei yang sekarang ada, ya kami ambil sebagai pengetahuan saya. Tetapi itu tidak menjadi rujukan. Poin 1. Poin 2. Dalam Pilkada DKI, Anies Sandi selalu di urutan 3. Saya memantau betul survei. Masih lama rentangnya begini. Tambah begini. Tambah begini. Tinggal 1 bulan rentangnya sudah di dalam margin error. Yeah. Secara teori statistik saya bisa menjelaskan kenapa begitu kan gitu. Artinya kalau sudah di dalam artinya sama. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah saya punya pengalaman 2017, 2016 sampai 2017 memberi saya pelajaran untuk tidak terlalu khawatir dengan hasil survei. Ya. Itu jadi pun hari ini Mas Anies selalu di urutan ketiga, saya jadi ya sesuatu karena kita sudah punya pengalaman jadi kebal, biasa itu kan gitu. Jadi begitu saja, jadi nyantai saja. Boleh dibongkar Bang, apa yang kemudian menyebabkan hasil survei itu kemudian hasil di pemilunya terbalik gitu. Ya kan misalnya kalau ada tim, enaknya kita diskusi langsung dengan para pelaksana surveinya lah. Gitu. Debatnya ya. Mungkin soal metodologi Bang ya? Bisa jadi, tetapi kan saya khawatir juga sebab ada fungsi lain dari survei kan, bisa jadi mempengaruhi psikologi. Jangan-jangan fungsi ini yang mencoba agenda setting dimainkan. maksudnya apa? Ya harusnya memang biar tidak kita hindarilah mengembangkan wacana-wacana narasi yang penuh kecurigaan atau apa. Tetapi kalau kita ada diskusi langsung dengan beliau-beliaunya kan enak kan gitu. Tapi itu contoh bagus. Contoh bagus di 2016-17 itu Mas Anies kan jauh 2016 naik dikit mendekat. Sananya menang gitu. Ya, selalu saja dibumbui kan kalau tidak ada tsunami politik, kalau tidak ada ya biasalah. Bahasa begitu kan kita sudah sangat. Ya teman-teman yang punya latar belakang
pendidikan statistik akan sangat paham dan mudah untuk memahami. Bang, sekali lagi relawan ini kan jadi ujung terdepan lah dari sosialisasi baik soal popularitas maupun soal gagasan Pak Anies ini. Sejauh ini apakah kerja-kerja relawan Anies juga dilakukan hanya di Jakarta atau udah seluruh daerah, Bang? Saya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, sejak kami deklarasikan, kami buat memang orientasinya nasional, seluruh Indonesia. Bahwa kemudian ada yang kita deklarasikan secara terbuka, ada yang konsolidasi, ada bahkan yang silent, itu kan terkait strategi. Dan terkait strategi, terkait dapur, mungkin belum momentumnya untuk saya bercerita. Tetapi bahwa hari ini kami di Sumatera ada, di Jawa seluruhnya ada, di Kalimantan ada, bisa di googling lah kan gitu ya. Supaya ini kan terkait Sulawesi, Maluku, NTT. Ya, bisa di googling dan bisa dipantau nanti. Misalkan hari Minggu besok deklarasi di mana kan gitu. Ini deklarasi di mana kan begitu. Saya selalu undang kok akurat.co kan gitu. Minimal saya selalu infokan mau deklarasi di mana kan. Siap. Terima kasih, Bang. Terakhir, Bang, closing statement juga dari Abang. Apa yang akan dikerjakan relawan Anies ke depan? Ini kan misalnya kalau dari partai politik sudah ada memberikan beberapa partai politik yang memberikan sinyal untuk memberikan tiket pencapresan kepada Anies. Di luar partai politik, Abang kan juga melakukan kerja-kerja politik untuk Pak Anies. Apa ke depan yang akan dilakukan oleh relawan? Ya, satu yang utama memang adalah sosialisasi memperkenalkan Mas Anies, basisnya hasil karya beliau, basisnya kebijakan beliau, basisnya penghargaan beliau, biar masyarakat tahu. Mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan menelisik, memeriksa, mengetahui bagaimana track record Pak Anies. Karena dari poin-poin yang tadi saya sebutkan, kami yakini masyarakat akan punya kesimpulan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah yang terbaik. Kerja ini harapan kami berujung pada naiknya popularitas dan elektabilitas Mas Anies. Yang kedua adalah bagaimana kami membangun sinergitas positif dengan partai-partai yang hari ini sudah terang-terangan maupun yang belum menyatakan dukungan dan simpati terhadap Mas Anies. Mengapa? Sebab pada akhirnya ya kerja-kerja relawan ini kemudian harus disalurkan lewat jalur yang konstitusional, yaitu melalui partai. Sehingga tadi saya menyatakan bahwa kerja relawan adalah kumulasi dari kerja masyarakat secara partisipatif yang kemudian berkolaborasi, bersinergi dengan kerja partai. Relawan Anies akan mendukung partai-partai dalam upaya melakukan penyeleksian calon-calon pemimpin bangsa ke depan untuk membawa masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Dan salah satu nama yang mereka sebut adalah Aliansi Nasional Indonesia SA, Anies Rashid Baswedan. Kebetulan Anies Rashid Baswedan adalah calon yang diusung, didukung, disosialisasikan oleh relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Jadi kami akan mudah-mudahan relawan-relawan kami juga kemudian menjadi pemilih partai-partai yang mendukung Mas Anies. Ya, kita simbiosis mutualisme. Efek ekor jasnya, dampaknya terhadap partai-partai yang mendukung Mas Anies. Terima kasih Bang Laude sudah menyempatkan waktu ke akurat.co. Kawan Akurat, kita sudah dapat pencerahan panjang lebar dari Bang Laude soal terpenting adalah kenapa atau mengapa Pak Anies Baswedan harus menjadi Presiden Republik Indonesia. Kawan Akurat, silahkan nantikan diskusi lainnya bisa dinikmati di YouTube Akurat kok. Terima kasih Bang Laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.